بسم الله الرحمن الرحيم. Ingat bahwa tanggal 10 Muharram nantinya kita berpuasa untuk meraih keutamaannya, agar dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah, kemudian agar kemudian kita mendapatkan pahala telah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan pula oleh para ulama, selain ditekankan puasa 10 Asyurah tersebut pada tanggal 10 Muharram, juga ditekankan, disunnahkan, dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'ah, ya, 9 Muharram. Dan ini ya diambil pendalilannya dalam hadis yang diriwayatkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sunnah al-yawm at-tasi'. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya kami hidup tahun yang berikutnya, maka sungguh kami akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Subhanallah, dikeluar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun qaddarallahu ma syafa'al, Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah sebelum mendapati Muharram tahun berikutnya, akan tetapi ini tetap menjadi sebagai sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau berkeinginan untuk berpuasa tanggal 9 Muharram tersebut sekiranya Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur beliau. Kata beliau tadi apa? Fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sunnah al-yawm at-tasi'. Kalau Allah mengizinkan, menghendaki kita hidup tahun berikutnya, maka sungguh kami akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Jadi apa jemaah sekalian? Berikut urutannya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, maratibus saum thalathatun. Tingkatan puasa Muharram itu ada 3. Ini kesimpulannya, ya. Akmaluha, yang paling sempurna, yang paling bagus, ayyusom qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun. Yang paling bagusnya dia berpuasa sehari sebelum 10 Muharram dan sehari setelah 10 Muharram. Berarti apa? Dia berpuasa 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. Ini yang paling bagus, ya. Wa yalidzalik ayyusam at-tasi wal 'ashir. Kemudian yang berikutnya dia berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Wa alaihi aktsaru al-ahadits, dan inilah yang paling banyak diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penggandengan ya penyebutan puasa di tanggal 10 dan 9 Muharram. Wa yalidzalik ifradul 'ashir wahdahu bisawm, dan urutan yang berikutnya hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pahami ini jamaah sekalian, yang paling bagusnya, ya, lebih ditekankan lagi, ya. Itu disebutkan pada sebagian riwayat, ya, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah kalian sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Kemudian para ulama pun menerangkan bahwa semakin banyak dia berpuasa di bulan Muharram tersebut, maka tentunya itu lebih bagus, ya. Jadi jamaah sekalian diingatkan lagi untuk pribadi saya sendiri dan jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram tersebut, dan lebih ditekankan lagi jangan sampai terlewatkan puasa di tanggal 9 ataukah 10. Yang paling ditekankan tanggal berapa? 10 Muharram tersebut. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan taufiknya
untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar dari ilmu yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu.